Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, Salam Indonesia. Perkenalkan, saya Budi. Di channel ini kita akan membahas banyak hal, terutama tentang kehidupan dan segala sisinya. Untuk episode pertama ini, sebagai pondasi kita akan membahas istilah yang sedang viral saat ini, yaitu supranatural dan spiritual, yang sering disalahpahami bahwa kedua hal itu adalah satu, padahal tidak seperti itu. Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang istilah spiritual. Spiritual itu berasal dari kata spirit ya. Spirit itu berasal dari kata bahasa Inggris, dan bedakan antara istilah spirit dan soul karena maknanya juga berbeda, esensinya berbeda. Soul dalam bahasa Inggris artinya jiwa yang menghuni badan setiap makhluk seperti manusia dan binatang ya. Soul, jiwa. Sedangkan spirit adalah esensi atau sesuatu di balik itu semua. Karena itu ada istilah spirit, itu bisa berarti semangat ya dalam bahasa Inggris. Dan spiritual adalah tentang segala hal tentang kehidupan ini, bagaimana manusia memaknainya dan mengetahui misteri kehidupan. Yang kedua adalah supranatural, berasal dari kata supernatural, bisa dianggap seperti itu, adalah sesuatu yang melampaui nature. Nature itu alam, segala sesuatu di alam semesta kita ini dianggap nature. Jadi supranatural adalah segala hal yang melampaui itu, tidak terpikirkan oleh logika manusia pada umumnya. Meskipun nanti bisa dilogika kalau kita udah mengetahui banyak hal tentang penelitian modern dan lain-lain, bahwa kekuatan atau fenomena supranatural itu ada. Istilah supranatural dan spiritual, bila kita memahami lebih dalam bahasa Jawa ada fenomena ilmu kanoman dan ilmu kasepuan. Jadi dalam belajar kehidupan di Jawa ada istilah kanoman dan kasepuan. Kanoman identik dengan kesaktian, dengan kanuragan, dengan kemampuan gaib. Sedangkan spiritual itu berkaitan dengan segala sesuatu yang berada di balik itu, atau segala sesuatu yang dimaknai pada hal-hal atau kegoiban dan fenomena seperti itu. Endingnya adalah spiritual itu membuat orang semakin bijaksana. Karena itu kalau di Jawa kita menyebutnya kasepuhan, atau sepuh itu berarti tua, sesuatu yang tua. Kanoman artinya adalah sesuatu yang muda atau yang masih muda. Jadi kenapa dalam kanoman masih ada kanuragan, kesaktian dan lain sebagainya? Karena anak-anak muda masih ingin berusaha mengalami banyak hal, sesuatu yang berada di pikiran, sesuatu yang di luar nalar dan lain-lain, seperti penampakan, seperti kemunculan hantu, sesuatu yang fenomenal seperti tiba-tiba merasa keluar dari badan, merasa bisa membaca pikiran, melihat masa depan dan semacamnya. Itu kita hubungkan dengan fenomena supranatural, sesuatu yang di atas atau supra, di atas natural atau yang alami. Jadi hal-hal seperti itu dianggap tidak alami. Itu tentang supranatural. Sedangkan tentang spiritual adalah tentang kedamaian, tentang cinta kasih, tentang tujuan hidup manusia. Sehingga tujuan dari spiritual adalah supaya manusia bisa lebih memahami dan bisa memaknai kehidupannya, sehingga hidupnya bisa lebih damai, lebih sejahtera, lebih sehat, dan semacamnya. Sedangkan tujuan dari supranatural adalah manusia lebih melihat bukti tentang sesuatu yang berada di luar nalar kebanyakan orang.
Jadi itu ya poinnya antara supranatural dan spiritual. Bila teman-teman masih bingung, bisa berusaha nanya di komen, bisa ditulis pertanyaannya apa, misalnya kurang jelas, mungkin di episode selanjutnya akan kita bahas lagi tentang pemaknaan kedua hal itu. Oke, tentang supranatural, kita sering mendengar istilah dukun dan paranormal. Mari kita kupas istilah itu. Pertama, istilah dukun. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu asal-muasal kata dukun ya. Menurut penelitian salah seorang peneliti dari Inggris ya, kata dukun berasal dari kata Persia, dari bahasa Persia ya, yang artinya adalah pengobat. Jadi istilah dukun untuk zaman sekarang sebenarnya yang mirip dengan bahasa atau istilah dukun adalah dokter atau tabib. Itu sangat beda dengan istilah paranormal atau orang pintar ya. Nah, kita akan memperbaiki istilah paranormal ya. Sebenarnya kalau kita belajar tentang bahasa, paranormal itu bukan seseorang, tapi sebuah fenomena. Karena itu ada, kalau teman-teman pernah nonton film ya, ada yang berjudul film Paranormal Activity ya. Jadi untuk orangnya lebih cenderung kita sebut paranormalis. Jadi mulai diperbaiki ya kalau mau menyebut orang yang mengerti bidang-bidang supranatural, bukan paranormal tapi paranormalis. Dan akar atau suku kata paranormal itu berasal dari para dan normal. Dalam kamus bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sesuatu yang melampaui atau di atas normal. Kalau kita mungkin bisa dianggap orang normal. Nah, orang seperti yang dianggap paranormal itu di atas normal. Karena itu dianggap zaman dulu ya, dianggap sebagai orang pintar. Menurut sosiolog dari Universitas 11 Maret Surakarta, Sri Hilmi Pujiahartati, menyebutkan bahwa kenapa orang zaman dulu dianggap yang suka hal-hal supranatural itu dianggap orang pintar, karena mereka dianggap bisa mengatasi banyak masalah. Itulah kenapa mereka dianggap sebagai orang pintar. Itu tentang istilah paranormal ya. Sebenarnya yang benar bukan paranormal, tapi paranormalis. Kalau untuk paranormal adalah sebuah fenomena yang dianggap tidak normal. Oke, kita akan membahas selanjutnya adalah tentang istilah tentang dalam dunia spiritual ya, dalam dunia supranatural. Tadi ada istilah yang sering kita dengar, dukun, paranormal. Kalau dukun sebenarnya zaman dulu, kalau zaman sekarang yang disamakan sebagai dukun itu adalah dokter ya. Diingat kembali ya, biar nggak salah lagi mencampur adukan antara dukun dan dicampur adukan dengan paranormal. Karena kemarin-kemarin yang viral itu ya, yang si merah dan si hitam itu menganggap bahwa semua dukun kacau ya, semua dukun itu jahat, padahal sebenarnya bukan dukun, tapi dukun itu identik dengan dokter. Kalau paranormal istilahnya zaman dulu adalah orang pintar, bukan dukun. Dukun lebih cenderung ke tabib, dukun pijat, dukun beranak, dan dukun-dukun lainnya. Jadi biar kasihan ya, kemarin banyak korban, orang dituduh dukun, jadi mindset dukun itu jelek, padahal zaman dulu profesi dukun itu sangat dihargai, terutama waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil ketika di desa belum ada bidan, mereka memakai jasa dukun beranak ya. Jadi kalau sekarang mungkin sudah jarang karena diganti bidan. Istilah dukun mulai bergeser menjadi sebutan untuk paranormal, padahal paranormalis ya. Jadi padahal sebenarnya maksudnya bukan seperti itu. Dukun lebih ke arah tabib, dokter, tanpa sangkut paut sesuatu yang supranatural atau melampaui natural. Oke, jadi sekarang teman-teman sudah jelas ya antara istilah supranatural, paranormal, paranormalis, dan
dukun. Jadi untuk lebih gampangnya memahami ya, spiritual itu bisa mencakup supranatural. Tapi segala hal supranatural belum tentu spiritual. Bahkan teman-teman praktisi spiritual menganggap bahwa supaya kita bisa benar-benar mendalami spiritual, salah satu tahap yang kita harus lewati adalah fenomena supranatural. Belajar tentang hal gaib, melihat hal yang gaib, membaca pikiran, menerawang atau melihat masa depan atau melihat sesuatu yang jauh. Itu mereka pelajari supaya lebih membuktikan bahwa banyak hal yang melampaui pikiran kita. Kenapa saya cerita seperti ini? Kedepannya bila teman-teman berminat, silakan tulis di komen ya. Kita akan mencoba masuk ke ranah itu tentang supranatural, tentang sesuatu yang dianggap gaib. Kita akan lebih mengupasnya di video-video selanjutnya. Karena itu silahkan teman-teman di subscribe, kemudian di share, tulis komen supaya kita bisa membuat video-video yang lainnya. Itu tentang supranatural dan spiritual. Tadi kita membahas tentang istilah-istilah dalam supranatural ya, dukun, paranormalis dan semacamnya. Sekarang kita akan bahas istilah dalam dunia spiritual. Kalau dalam dunia spiritual ada istilah guru. Kalau di luar negeri kayak di India bisa ditambah dengan istilah ji atau yang dihormati. Jadi ada panggilan guruji, guru yang dihormati. Kemudian di daerah Jepang bisa memanggil dengan panggilan sensei seperti aliran Zen dan lain-lain. Kemudian di China bisa memanggil dengan sebutan shifu. Kemudian di Timur Tengah sana bisa memanggil dengan istilah mursyid. Maknanya sebenarnya sama semua ya, tentang mentor atau yang mengajar tentang misteri kehidupan. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya, bedanya apa dengan agama? Agama itu lebih ke doktrin ya, dan kita nggak akan membahas terlalu dalam masalah agama karena bukan kompetensi saya. Tapi bagi saya, spiritualitas itu mencakup agama juga. Jadi agama bila didalami, kita sudah sama saja mendalami spiritualitas. Sesuatu tentang spirit, sesuatu tentang yang melingkupi kehidupan kita atau yang berada di balik kehidupan kita. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasannya. Bila teman-teman masih merasa belum jelas, silahkan tulis pertanyaan di komentar. Ide atau kritik dan saran untuk perkembangan channel ini juga silahkan ditulis di komentar. Oke, dengan penjelasan spiritual itu apa, supranatural itu apa, saya harap teman-teman lebih paham dan tidak salah paham lagi memakai istilah-istilah tersebut, memakai istilah dukun, paranormal, bidan, dokter, dan semuanya ya. Dan kenapa saya membahas itu? Karena kedepannya kita akan membahas spiritual lebih dalam, terutama supranatural, fenomena supranatural yang lebih dalam. Seperti kita nanti akan bisa explore ke tempat-tempat yang dianggap angker. Angker itu seperti apa? Keramat itu seperti apa? Sejarah seperti apa? Petilasan itu kenapa sebutannya petilasan, bukan tempat nongkrong para wali, bukan, tapi petilasan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Silahkan komentar apa yang perlu kita bahas lebih awal ya. Biasanya yang menarik tuh yang horor-horor, jadi bisa kita nanti langsung ke bikin video-video yang berkaitan dengan horor. Tapi silahkan di subscribe dulu dan ditulis pertanyaan-pertanyaannya. Bisa yang berhubungan dengan spiritual, bisa dengan yang supranatural. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang kedua hal itu, supranatural dan spiritual. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Shalom, shalom, syadu, shanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.